Haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus mengasihimu. Maju lagi ke gerakan bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita baca Alkitab 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Haleluya, haleluya. Apa kabar saudara-saudara pagi hari ini? Semangat, semangat, semangat saudara ya. Kalau kita sudah mulai hari dengan berdoa, kita mulai hari dengan berserah kepada Tuhan, bertekun kepada Tuhan. Biasanya saudara sepanjang hari itu dalam kesibukan kita saudara, kita dapat melewatinya dengan maksimal, dengan optimal saudara-saudara ya. Kita lewati dan kita merasa hidup kita indah, hidup kita berdampak dan bermakna saudara. Karena apa? Kita mulai hari dengan penuh gairah, dengan penuh cinta. Kita mulai hari dengan penuh iman. Dengan apa saudara? Berdoa, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan yang membuat iman kita menjadi kuat. Iman kita makin bertambah dan bertumbuh. Lewat apa saudara? Firman Tuhan. Haleluya. Makanya setiap pagi ya kita mulai kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Kalau kita ada firman Tuhan saudara, firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita ya, menerangi jalan-jalan kita saudara. Ini dahsyat saudara. Makanya saudara ya, mari kita maju ke gerakan bersama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, mari kita hampiri tahta kasih karunia Allah. Ya, saya menyapa Ibu Judi Elsie Palunsu. Terima kasih ya sudah selalu bersama-sama ya. Dan apabila kita ada 2 orang bersepakat di dalam nama Yesus, Bapa di surga mendengarkannya. Wow, luar biasa. Mari kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat. Kami bersyukur hari ini, hari yang indah, hari yang luar biasa. Kami bersyukur hari ini penuh dengan kebaikan Tuhan, penuh dengan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kasih setia Tuhan. Kami yang berdosa, kami yang ada di lumpur dosa, diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang sudah menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah jadi ahli waris kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Kami sehat, kami kuat, kami bahagia. Kami berlimpah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Buat nafas hidup yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Kemurahan Tuhan melimpah ada atas kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menguatkan kami. Engkau yang memberkati kami dan melindungi kami. Terpuji-pujilah nama Yesus. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Layak terima pujian, pengagungan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mau sambut hari ini dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Kami mau sambut hari ini dengan bersepakat berdoa bersama-sama. Karena kami percaya ada kuasa di dalam firman Tuhan. Karena kami percaya ada kuasa dalam doa orang-orang benar. Kami percaya kami alami mujizat, kami alami kuasa. Kami alami perkara-perkara ajaib dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama Yesus. Kami berserah hanya kepadamu ya Tuhan, sumber kekuatan kami, kota benteng perlindungan kami. Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Mari kita anak-anak Tuhan, kita berdoa, doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk setiap murid Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, semangat, semangat, semangat. Saya menyapa sahabat-sahabat Pendeta Raymond Mantik yang
dengan setia ya, kita bergandengan tangan bersama-sama dalam kegerakan baca Alkitab setiap hari ya, daily life kingdom principle ya, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, mulai dengan cara yang paling sederhana, kita baca Alkitab saudara ya. Saya menyapa ada Priscila Chandra Papilaya, Lani ya, puji Tuhan. Wow, luar biasa. Ada Pendeta Henry Paliama sudah di kitab Daniel ya. Wow, luar biasa saudara-saudara ya. Dan juga ada Mas Opan, Lani Mantik, semua. Mari kita maju dalam kegerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dengan apa saudara? Baca Alkitab ya. Dengan kita baca Alkitab, kita dibukakan rahasia kerajaan Allah, kita dibukakan terang dari surga, kita dibukakan ya kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh mengetahui firman Tuhan, dan kita mengerti firman Tuhan ya. Kalau kita mengerti, kita melakukannya. Karena Anda hanya dapat melakukan apa yang Anda mengerti. Dan waktu Anda melakukan itu firman Tuhan, disitulah Anda mengalami kuasanya. Haleluya. Kenapa saudara? Tidak ada mujizat tanpa ketaatan. Ya, jadi waktu saudara taat lakukan firman Tuhan, Anda alami mujizat. Ya, jadi itu prosesnya saudara. Jadi yang paling simpel itu kita baca dulu. Baca, dibukakan kebenarannya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Nah saudara-saudara ya, wah kalau Pendeta Henry Paliama sudah di kitab Daniel. Wah ini kitab Daniel ini luar biasa saudara ya. Di sana ada satu istilah yang Yesus paling senang untuk menggunakannya. Yesus menyebut dirinya adalah anak manusia. Itu dari kitab Daniel pasal 7 ya. Anak manusia. Itu sebutan, bukan dia mengaku dia manusia, tapi dia mengaku dia Mesias ilahi ya. Jadi saudara, itu sebutan anak manusia, sebutan keilahian Yesus Kristus ya. Dan Yesus memang dia manusia seutuhnya ya. Jadi sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani. Itulah Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia ya. Tapi ada istilah teknis yang namanya anak manusia. Itu istilah yang paling senang dipakai oleh Yesus Kristus ya. Yesus sering menyebut anak manusia, anak manusia, anak manusia. Menunjukkan kepada Daniel pasal 7. Wah luar biasa ya. Lanjut, mantap sekali ya. Teman-teman yang lain, baca Alkitabnya sudah di mana nih? Jangan jadi orang Kristen yang tidak pernah baca Alkitab ya. Yang ditanya isinya nggak tahu isinya ya. Jangan cuma hafal-hafal ya. Banyak orang yang hafal-hafal nggak tahu isinya, nggak ngerti isinya. Apalagi kalau pakai ya bahasa-bahasa asli. Makanya kita diterjemahkan supaya orang lain boleh ngerti isi Alkitab ya. Alkitab ini paling dahsyat saudara, luar biasa ini Alkitab nih, paling dahsyat. Ini saya punya Alkitab ini sudah 20 tahun nih. Sudah 20 tahun di tangan saya nih, luar biasa saudara ya. Wah, masih awet ini Alkitab sejak saya kuliah ini Alkitab. Sampai sekarang saya pakai. Dahsyat saudara ya. Dan saudara ya, Alkitab itu ditulis oleh sekitaran 40 penulis dalam rentan waktu 1500 sampai 1600 tahun saudara. Dari kata pada mulanya di kitab Kejadian sampai kata amin di kitab Wahyu, saudara-saudara, punya satu mata rantai yang luar biasa ya, punya satu benang merah yang luar biasa yang menyatakan bahwa Allah mengasihi seisi dunia ini dan Allah ingin menyelamatkan umat manusia, dan itu tergenapi di dalam diri Yesus Kristus ya. Yesus Kristus adalah puncak penyataan diri Allah. Jadi saudara, kalau saudara baca Alkitab ya, runut kitab per kitab, pasal per pasal, saudara akan ketahuan saudara ya. Jadi tidak ada yang tidak nyambung satu sama lain di dalam Alkitab.
Ya, saling mendukung satu sama lain. Itulah Alkitab. Makanya Alkitab tidak perlu dibela. Ya, dia akan membela dirinya sendiri. Alkitab itu tidak perlu dibela. Alkitab itu tidak perlu sokongan tafsiran-tafsiran. Tafsiran A, tafsiran B. Memang ada orang yang menafsir Alkitab. Tapi Alkitab ya tidak butuh tafsiran-tafsiran untuk mendukung kebenarannya. Ya, tidak perlu buku-buku yang lain, saudara. Walaupun ada buku-buku di luar sana yang banyak ya, sejarah-sejarah dan sebagainya, yang menjadi penopang, yang menjadi meneguhkan kebenaran-kebenaran Alkitab. Tapi Alkitab ya tidak butuh buku-buku yang lain. Dia berdiri sendiri. Makanya saudara-saudaraku yang kekasih ya, saya pernah ingat waktu saya di kuliah dan ditanya, kalau kemana-mana hanya bisa bawa satu buku, buku apa yang engkau mau bawa? Buku apa yang engkau mau bawa? Saya bilang, buku ini yang saya mau bawa. Buku terlaris sepanjang masa, sepanjang abad ganti abad, terlaris saudara-saudara. Ya, generasi ganti generasi paling terlaris, diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia ini, termasuk bahasa-bahasa daerah, bahasa-bahasa lokal. Wah, luar biasa. Saya menyapa my brother ya, James Lapian. Thank you brother. Ya, sudah ada bersama-sama di kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita baca Alkitab, saudara. Karena tiap hari kita nggak pernah bosan makan kan? Tiap hari kita makan lagi, saudara. Makan lagi. Begitu juga dengan firman Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus mengajarkan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya itu saudara ya, makanya saudara kita makan setiap hari. Puji Tuhan saudara. Ya, saya menyapa juga ini sahabat saya yang luar biasa yang Tuhan pakai dahsyat luar biasa, Bapak Nerius Tulalesi ya. Semangat maju dalam kegerakan menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari bersama-sama dengan pendeta Raymond Mantik. Kita mulai dengan membaca Alkitab, saudara. Nggak usah banyak-banyak, saudara. Minimal 1 pasal sampai 3 pasal, saudara. Setiap hari kita membaca Alkitab, ya. Karena apa, saudara? Kita tidak bisa hidup tanpa tuntunan, tanpa terang dari surga. Puji Tuhan saudara-saudara ya. Jadi bangkit kegerakan anak-anak Tuhan yang suka baca Alkitab bersama-sama dengan pendeta Raymond Mantik. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab saya sekarang ini sudah ada di kitab 1 Timotius ya. Jadi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam firman Tuhan di dalam kitab 1 Timotius. Puji Tuhan, haleluya. Saya juga menyapa sahabat saya Delvi Lembong. Terima kasih sudah ada dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal ya. Bersama-sama kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan di bersama dengan pendeta Raymond Mantik ya. Silakan di follow akun pendeta Raymond Mantik. Terima kasih buat jempol-jempolnya, dan juga terima kasih kalau saudara mau menabur bintang-bintang di pemberitaan firman Tuhan ini. Dan mari kita kolaborasi beritakan Injil Kerajaan Allah bersama-sama. Bagikan pemberitaan ini di grup-grup saudara, di wall-wall saudara. Saya percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan pasti jadi berkat. Firman Tuhan pasti menghasilkan buah. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita, kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman.
Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng-dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan orang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pempurit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himenius dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Haleluya. Ya, saya menyapa juga di ini sahabat saya Daud Pasuruan Sianturi. Halo Pastor Daud ya, terima kasih sudah ada bersama-sama. Dan juga Oktaviani Ago, terima kasih sudah ada bersama-sama di dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Saya mau kasih tema perenungan firman Tuhan pagi hari ini dengan tema tertib hidup keselamatan ya. Tertib hidup keselamatan. Anak-anak Tuhan harus hidup tertib ya. Jadi kita harus
mengerti dan memahami dan mengalami kuasa keselamatan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, saya menyapa Atrifo Bawole Doali Tombol Hane. Tombol ya, terima kasih sudah ada bersama-sama saudara ya. Mari kita bersekutu, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Murid-murid Tuhan abad pertama yang menjadi ciri khas mereka selalu bersepakat di dalam doa, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, dan bersekutu dalam kasih ya. Mereka makan bareng selalu bersama-sama, ganti-ganti rumah, seperti itu ya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara, ada banyak orang di luar sana yang tidak hidup tertib dalam keselamatan. Kita telah beroleh keselamatan, kita telah beroleh kemurahan di dalam Tuhan. Jadi kita sudah ditebus dari segala dosa kita. Bukan untuk hidup semena-mena, bukan untuk hidup pesta pora, bukan untuk hidup seenaknya saudara. Tapi kita harus hidup benar di dalam kekudusan dan kebenaran Allah. Ingat bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi juga Dia itu Maha Kudus dan Maha Adil. Makanya Tuhan tidak mau dipermainkan. Makanya saudara-saudara, di sini dikatakan saudara-saudara, mari kita hidup ya, tertib hidup keselamatan. Ya, tertib hidup keselamatan di dalam Tuhan. Kita melihat bahwa Yesus Kristus di sini dikatakan ya, Yesus Kristus adalah juru selamat bagi orang berdosa. Di sini dikatakan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Anda merasa Anda paling berdosa? Biasanya orang yang merasa dirinya paling berdosa, orang-orang seperti itu akan ikut Yesus sungguh-sungguh ketika mereka merasa diri mereka ya diselamatkan dari dosa. Diselamatkan dari belenggu dosa. Jadi belenggu dosa itu bagaikan lumpur hidup, saudara ya. Lumpur hidup ya, hukuman kekal, kematian kekal itu bagaikan lumpur hidup yang dimana semakin Anda berusaha untuk lepas daripadanya, saudara. Semakin Anda berusaha untuk terlepas dari lumpur hidup, semakin Anda tertelan, saudara. Semakin Anda ditarik, saudara. Itulah orang yang hidup dalam dosa. Dan tidak ada satupun yang karena hebatnya, karena jagonya, karena pinternya, karena kebaikannya bisa lepas dari dosa. Ya, sama seperti orang yang ada di lumpur hidup itu, saudara. Semakin dia menggeliat, semakin dia bergerak, saudara, semakin dia tenggelam. Dan orang-orang yang ada dalam lumpur membutuhkan tangan yang lain untuk menolongnya. Itulah Yesus Kristus Tuhan. Dia yang datang mengulurkan tangannya, mengangkat kita dari lumpur dosa. Ya, dengan cara apa, saudara? Firman itu menjadi manusia dan dia menjadi kurban penebusan dosa dan dia membenarkan kita. Jadi kalau Anda merasa Anda paling berdosa ya dan mengalami kasih karunia Tuhan, Anda akan menghargai keselamatan daripada Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus ya. Rasul Paulus berkata seperti ini, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini padaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Anda merasa berdosa? Anda merasa Anda paling berdosa? Lihatlah Rasul Paulus. Ya, dia seorang penganiaya. Dia seorang pembunuh, saudara-saudara. Dia seorang yang membunuh jemaat, membunuh orang-orang Kristen.
Saudara-saudaraku yang kekasih. Kalau kita melihat Rasul Paulus, karena apa saudara? Karena dia sangat fanatik dengan agamanya. Dia sangat radikal dengan keyakinan agamanya. Sehingga dia meminta surat tugas untuk membunuh orang-orang Kristen. Ya. Dan membunuh orang-orang Kristen. Jadi Stefanus itu mati di hadapannya. Artinya di bawah pimpinannya Stefanus itu dirajam batu. Itulah Rasul Paulus, saudara. Dia seorang penghujat. Dia benci sekali dengan orang Kristen. Dia benci sekali dengan Yesus. Dia ganas, saudara. Minta surat tugas, saudara, untuk bunuh orang-orang Kristen. Tapi Tuhan menangkap dia. Tuhan menangkap dia, saudara. Menjadi pemberita Injil. Menjadi rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat. Menjadi rasul bagi orang-orang bukan Yahudi. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita melihat Rasul Paulus, saudara. Rasul Paulus menjadi bukti yang paling autentik ya. Bukti yang paling kuat bahwa Yesus Kristus itu bangkit dari antara orang mati. Dia mati dan bangkit dari antara orang mati. Karena Rasul Paulus itu menjadi saksi paling terakhir ya di abad pertama bahwa Yesus itu bangkit. Paulus berjumpa dengan Yesus yang bangkit dan itu mengubahkan hidupnya, saudara. Dia seorang penganiaya, dia seorang penghujat karena keyakinan keagamaannya. Tapi oleh belas kasihan Tuhan, dia diselamatkan dan dia menjadi pemberita Injil. Makanya saudara, orang kalau merasa dirinya paling berdosa, saudara, waktu dia mengalami kasih karunia Tuhan, dia akan sangat menghargai. Ya, saya sudah berjumpa dengan orang-orang preman-preman yang saya layani, yang bertobat dan merasa dirinya bagaikan hidup dalam lumpur dosa ya. Hidup bagaikan dalam lumpur dosa. Ya, orang Manado bilang PC, saudara ya. Tapi Tuhan angkat mereka menjadi berharga. Makanya saudara, penting sekali saudara kita hidup tertib dalam keselamatan. Karena saudara, ini kebenarannya saudara. Kita semua berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Tapi karena begitu besar kasih Allah, Dia mencurahkan keselamatan bagi kita. Dia menyelamatkan kita. Dengan apa saudara? Dengan Yesus Kristus hadir. Ya, Yesus Kristus hadir sebagai anak tunggal Allah yang menjadi bukti kasih kepada setiap umat manusia. Wow, luar biasa ya. Makanya saudara, iman Rasul Paulus tidak bisa digoncangkan. Karena yang tadinya dia penghujat, dia pembunuh, dia penganiaya, dia ditangkap oleh Yesus Kristus. Dan dia bilang itu semua karena dia melakukannya tanpa pengetahuan, tanpa pengenalan akan Tuhan, tanpa iman yang benar. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia berjumpa dengan iman yang benar. Makanya Rasul Paulus katakan begini saudara ya. Oleh pengenalanku akan Yesus Kristus, semuanya ku anggap sampah. Kalau mau bilang status sosial, Rasul Paulus punya status sosial yang luar biasa. Kalau mau bilang pendidikan, Rasul Paulus seorang yang sangat terdidik, jebolan Gamaliel ya. Kalau mau bilang orang yang punya pengaruh dan penuh kuasa, ya Rasul Paulus punya potensi yang luar biasa ya. Dia termasuk orang-orang kunci dalam kepemimpinan kepengurusan agama saudara. Sehingga dia boleh minta surat kuasa agar dia boleh membinasakan semua orang Kristen. Tapi Tuhan menangkapnya saudara-saudara. Makanya Rasul Paulus katakan ya, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi juru selamat hanya Yesus Kristus. Yesus Kristus
menyelamatkan orang-orang berdosa. Jadi kalau Anda merasa Anda berdosa, dan setiap orang berdosa pasti akan merasa dirinya paling berdosa, ya, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Datang kepada Yesus, ya. Sama seperti Rasul Paulus yang tadinya bencinya setengah mati, yang tadinya amarahnya setengah mati kepada orang-orang Kristen, kepada Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan tangkap dia, beroleh keselamatan daripada Tuhan. Makanya saudara, Rasul Paulus boleh katakan, kerjakanlah keselamatan yang ada padamu. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan hidup tertib dalam keselamatan, ya. Hidup tertib dalam keselamatan. Karena kita begini saudara, kita menerima kasih karunia Tuhan, kita menerima kemurahan Tuhan, kita telah diangkat dari lumpur dosa. Kita sudah diselamatkan saudara, bukan untuk berbuat dosa, tapi untuk hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan di sini, ya, bagi orang cabul, pemburit, ya, pemburit ini ya LGBT, ya, orang gay, orang homo, orang lesbi dan sebagainya. Ini saudara-saudara tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Makanya saudara, Alkitab dengan tegas, ya, menghardik perbuatan-perbuatan atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk ini saudara, ya. Ya, jadi bagi orang cabul, pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku, ya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan, mari kita menghasilkan hidup tertib dalam keselamatan. Artinya kita menjaga keselamatan yang Tuhan berikan itu dengan hidup benar, hidup kudus. Jadi kita menerima keselamatan itu hanya karena anugerah, hanya karena kasih karunia di dalam Tuhan, ya, hanya karena anugerah, hanya kasih karunia di dalam Tuhan. Jadi keselamatan itu adalah pemberian daripada Tuhan kepada kita, dan saudara kita menjaga dan merawatnya. Jadi titik tolaknya berbeda, ya, dengan agama-agama di luar sana. Kalau orang Kristen itu mereka menerima penebusan dari Yesus Kristus, mereka menerima pembenaran dari Yesus Kristus ketika Yesus Kristus mati dan bangkit dari antara orang mati. Dan oleh karena mereka telah menerima pembenaran dari Yesus Kristus, mereka menjaga dan merawatnya. Lewat apa saudara? Lewat kita bertekun dalam firman Tuhan setiap hari, lewat kita berdoa setiap hari, kita bersekutu di gereja, ya, bersekutu dengan orang-orang Kristen, bersekutu dengan tubuh Kristus. Lewat apa saudara? Lewat kita melayani Tuhan bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Dengan begitu saudara, kita merawat dan menjaga keselamatan kita setiap hari. Dengan apa saudara? Iman kita harus disiram terus, iman kita harus bertumbuh terus. Lewat apa saudara? Lewat firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang dapat menumbuhkan iman kita. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menyempurnakan iman kita. Jadi titik tolak keselamatan dalam kekristenan itu mulai dari kemurahan Allah, anugerah Tuhan yang tercurah kepada kita di dalam dan melalui Yesus Kristus. Makanya ada tanya di luar sana, kan sudah diselamatkan, sudah ditebus, kok harus ibadah lagi, harus doa lagi, harus gini lagi, harus gitu? Ya iyalah, harus demikian. Kenapa? Karena kita harus menjaga keselamatan yang Tuhan beri, ya. Dengan demikian saudara, kita boleh hidup tertib. Kita menyadari mana itu duniawi dan mana itu rohani. Ya, kita tidak ditebus untuk hidup pesta pora, hidup seenaknya, ya, dan besok lagi minta ampun. Bukan begitu saudara. Ingat, Allah tidak mau dipermainkan, ya. Kita aja tidak mau dipermainkan kok. Istri-istri tidak mau dipermainkan.
Jangankan istri, suami juga nggak mau dipermainkan. Betul nggak? Jujur. Siapa bilang laki-laki nggak punya perasaan? Ya, laki-laki juga punya perasaan karena laki-laki adalah manusia juga, saudara-saudara. Kita aja manusia tidak mau dipermainkan, apalagi Tuhan. Saudara, makanya saudara, mari kita menjaga hidup tertib. Keselamatan yang Tuhan beri. Caranya gimana? Berpegang pada ajaran Tuhan Yesus Kristus. Ya, di sini dikatakan di ayat 3 ya, 1 Timotius pasal 1 ayat 3. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka. Ya, di luar sana saudara, banyak sekali ajaran lain. Di luar sana banyak sekali ajaran lain saudara, yang bisa membuat kita bingung setengah mati. Ya, banyak orang Kristen sekarang ini saudara, justru penyesatan terjadi di mimbar-mimbar gereja. Saudara. Kenapa saudara? Banyak orang membawakan Injil yang lain. Bukan Injilnya Yesus Kristus, tapi Injil menurut gue. Ya. Bagaimana kita hidup tertib dalam keselamatan? Ya, kalau zaman itu di abad pertama kepada jemaat di Efesus, ya, karena Timotius adalah gembala di jemaat Efesus, saudara. Mereka disibukkan dengan ajaran-ajaran silsilah, ajaran-ajaran dongeng-dongeng, dan disibukkan dengan saya sebut Yesus plus, saudara. Yaitu Yesus plus sunat, Yesus plus Taurat dan sebagainya. Makanya jangan disibukkan dengan ajaran-ajaran lain. Kembalilah kepada ajaran Yesus Kristus dan rasul-rasulnya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, saudara. Ya, kalau kita hidup tertib di dalam keselamatan, kita menjaga keselamatan, kita akan selalu bersyukur karena Tuhan selalu menguatkan kita. Amin. Ya, Rasul Paulus katakan ini, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Kita bersyukur saudara, dalam kita menjaga keselamatan, hidup tertib keselamatan dalam diri kita. Kita tidak berjuang dengan kekuatan kita sendiri, tapi Tuhan Yesus yang menguatkan kita. Tuhan Yesus yang menguatkan kita dan mencurahkan kasih karunia-Nya dan memandang kita layak di hadapan Tuhan. Ya, saudara, kelayakan kita bukan karena kita jago, bukan karena kita hebat, bukan karena kita sudah menabur, memberi banyak, bukan karena kita sudah melayani Tuhan sekian tahun, bukan saudara. Wah, ini Pastor Raymond sudah melayani Tuhan 20 tahun, dia sudah layaknya 80%. Bukan seperti itu saudara. Kita semua ini hanya kemurahan Tuhan. Amin. Kalau saudara terima hidup, nafas hidup, saudara masih sehat, masih kuat, itu semua kemurahan Tuhan. Makanya saudara naikkan pujian syukur kepada Tuhan, karena dalam Anda menjaga keselamatan, hidup tertib keselamatan yang Tuhan percayakan. Tuhan yang menguatkan kita, Tuhan yang memampukan kita. Makanya saudara, bangkitkan iman saudara. Berpegang teguh kepada Tuhan, tetap percaya saudara ya. Supaya apa saudara? Dalam keadaan apapun kita tak tergoncangkan, tak tergoyangkan. Tetap Yesus. Tetap berpegang kepada Yesus. Ketika kita hidup dalam tertib keselamatan saudara, outputnya kelihatan saudara. Supaya apa? Kita menjadi teladan. Kita menjadi dampak buat orang lain. Ya, luar biasa di sini.
Di sini dikatakannya, tetapi justru di ayat 16, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya, dan dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Kalau kita menjadi contoh, menjadi teladan, luar biasa saudara. Kira-kira ya, orang mau bilang apa kalau Anda sudah tidak ada lagi di dunia ini? Wah, saya senang dengan Pastor Raymond. Pastor Raymond itu orang yang paling teguh iman. Ya itu lebih baik, karena kita ya, apa yang kita mau tinggalkan, warisan apa yang kita mau tinggalkan. Yang mereka mau ingat adalah kebaikan-kebaikan. Jangan sampai saudara menjadi orang yang kalau orang ingat, waduh, dia orang paling jahat, dia orang paling gimana ya? Ya, jangan sampai Anda, anak-anak Anda mengingat Anda paling jahat, saudara. Ya, saya senang kalau anak-anak saya bilang saya papa paling hebat, papa paling terbaik. Ya, karena itu yang kita wariskan kepada anak-anak. Yaitu apa saudara? Kepada orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita. Kita menjadi teladan pengikut Yesus. Teladan murid Yesus. Jadi teladan dalam hal apa? Berdoa. Jadi teladan dalam hal apa? Firman Tuhan. Jadi teladan dalam hal apa? Tutur kata. Jadi teladan dalam hal apa? Karakter kita. Karakter Kristus. Jadi teladan dalam hal apa? Dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau ajaran Yesus yang saudara-saudara ya, ajaran Yesus yang memerintah di hati kita, saudara, outputnya akan kelihatan ya. Seorang pakar gereja namanya Rick Warren mengatakan ya, dalam bukunya The Purpose Driven Life atau The Purpose Driven Church, Anda menjadi semakin seperti apa yang Anda sembah. Anda menjadi seperti ya, semakin menjadi seperti yang Anda sembah. Jadi kalau kita menyembah Tuhan Yesus, yang keluar dari dalam diri kita, radiansnya, auranya Yesus, penuh kasih, penuh belas kasihan, penuh kemurahan. Ya, tapi kalau saudara ya, coba saudara lihat dukun-dukun. Aura dukun-dukun itu seperti apa? Oh, kalau lihat dukun-dukun matanya, panas kayak gitu, saudara ya. Saya pernah ketemu orang yang katanya punya ilmu-ilmu, ya, atau dotu-dotu, di sini bilang dotu-dotu, wah punya pegangan. Ketemu mereka tegang terus, saudara, panas terus, bawaannya gitu, saudara. Radiansnya berasa, saudara. Ya, jadi kalau saudara anak-anak Tuhan yang jadi teladan, saudara, radian saudara berasa, saudara. Orang berasa, saudara. Orang bisa rasakan spirit saudara. Radian saudara, radians penuh kasih, penuh sayang. Ada amin? Ya, puji Tuhan. Mari kita anak-anak Tuhan, kita menjaga keselamatan dengan hidup tertib. Keselamatan, saudara. Kita dipanggil untuk hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, tapi oleh kuat kuasa Roh Kudus yang memampukan kita. Ingat, kita adalah anak-anak yang sudah diangkat anak menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Yang tadinya kita ada di lumpur dosa, yang semakin kita berusaha menyelamatkan diri, semakin kita terperosok ke dalamnya. Tapi kita bersyukur Yesus datang mengangkat kita, menyelamatkan kita. Ya, sama seperti Yesus mengangkat Petrus waktu Petrus berjalan di atas air dan dia lihat tengok kiri kanan, airnya dia tenggelam dan dia berkata, "Guru, aku binasa." Dia angkat, saudara. Begitu juga dengan saya dan saudara. Amin. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Kalau Anda merasa hidup Anda paling berdosa di dunia ini, apakah Anda sudah seberdosa Paulus yang membunuh banyak orang Kristen, yang membinasakan banyak orang Kristen? Ya. Dosamu sebesar apapun tidak melebihi dari kasih Allah ya yang ada di dalam Yesus Kristus.
Yesus Kristus Tuhan adalah bukti kasih Allah akan dunia ini. Yesus Kristus Tuhan adalah bukti kasih Allah akan dunia ini. Ya, makanya Yesus adalah rahmat bagi semua umat. Karena apa? Allah membuktikan kasih-Nya. Allah itu mengasihi bukan cuma omdoh, bukan cuma omong doang, saudara-saudara, tapi dibuktikan, saudara. Dengan apa, saudara? Yesus Kristus, Dia menebus kita dari segala dosa kita, membenarkan kita, dan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Haleluya. Mari kita tetap kuat, tetap setia, ya. Dan di sini kita bersyukur kalau Tuhan percayakan pelayanan, saudara, ya. Sama seperti Rasul Paulus yang dipercayakan pelayanan pemberitaan Injil Kerajaan Allah kepada orang-orang tidak bersunat. Kalau kita apapun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita bersyukur dan kita mengerjakannya dengan tekun, saudara-saudara. Kerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan tekun. Tetap setia. Ya, indikatornya Tuhan beda dengan indikator manusia. Manusia punya indikator yang luar biasa. Tapi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus baik, saudara-saudara. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Saudara diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Semangat, semangat, semangat. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita satu hati, satu iman, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami sebagai orang-orang Kristen yang sudah menerima kasih karunia Allah, yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Kami yang tadinya berdosa, kami yang tadinya hidup dalam lumpur maut, tapi diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu agar kami hidup tertib menjaga keselamatan yang Tuhan percaya, keselamatan yang Tuhan berikan dengan anugerah dan kemurahan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan hari ini yang menguatkan kami untuk hidup benar, untuk tetap kuat, untuk tetap setia melayani Tuhan, dan untuk tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami siap sambut hari ini dengan semangat, dengan iman, dengan optimis, dengan anugerah daripada Tuhan. Karena kami percaya rahmat Tuhan baru bagi kami, anugerah Tuhan baru bagi kami, segala keberkatan Tuhan baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sehat hari ini, kami kuat hari ini, kami bahagia, kami berlimpah di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat keluarga-keluarga kami, anak-anak kami dijadikan berhasil. Keluarga kami menjadi keluarga rukun dan damai. Bahkan kami melihat hari-hari baik di masa tua kami. Kami melihat segala kemurahan Tuhan dan kebajikan Tuhan terjadi bagi kami. Dan anak-anak, bahkan cucu-cucu, bahkan cucu-cucu dari anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya. Kalau ada yang sakit pagi hari ini, mari kita satu hati, kita satu iman, kita percaya. Kita percaya di dalam nama Yesus. Dokter dunia boleh bilang tidak ada obat lagi, tidak bisa sembuh lagi. Dokter dunia boleh vonis tinggal 3 bulan, tinggal 6 bulan, atau hidup Bapak tinggal 1 tahun lagi. Tapi kita punya dokter di atas segala dokter, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satu hati, kita berdoa, kita bersepakat di dalam nama Yesus. Bapa Surgawi, kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak Tuhan yang sakit, atau bahkan orang yang menyaksikan pemberitaan ini sedang mengalami sakit penyakit, kami sepakat satu iman di dalam nama Yesus. Kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus yang sudah sucikan dan sembuhkan. Sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Yesus. Dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Kesembuhan, kelepasan terjadi atas setiap sakit penyakit di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Kami juga berdoa kalau ada orang-orang yang mengalami belenggu-belenggu yang membuat beban di hati, yang membuat hidupnya terasa berat, belenggu-belenggu kepahitan, kebencian, amarah, putus asa, depresi, stres, rasa ingin bunuh diri, ketakutan, kegelisahan, kekecewaan. Apapun perasaan itu, kami berdoa kelegaan yang daripada Tuhan turun, damai yang daripada Tuhan turun, sukacita yang daripada Tuhan turun, kebenaran dari surga turun memerintah, kelepasan daripada Tuhan terjadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa berkat Tuhan tercurah atas setiap sahabat-sahabat Pendeta Raymond Mantik dalam akun ini. Engkau memberkati dengan penuh damai dan sukacita, kelimpahan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna ada atas kami. Kami siap jalani hari ini dengan penuh sukacita, penuh optimis, dan kami percaya Tuhan menyertai kami sampai kesudahan zaman. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Semangat, semangat, semangat saudara-saudara. Ya, silakan di follow akun Pendeta Raymond Mantik. Kasih like-nya, kasih jempolnya. Terima kasih buat bintang-bintangnya. Dan mari kita kolaborasi beritakan Injil Kerajaan Allah. Bagikan pemberitaan ini di wall-wall saudara, di grup-grup saudara. Dan mari maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara paling sederhana. Baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal. Tuhan Yesus memberkati. Semangat, semangat, semangat. Haleluya.